Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, berjumpa lagi dengan saya Bapak Imam Syahroni, Pak Imam Channel. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi Matematika Minat kelas 11. Di pertemuan yang ketiga, kita akan membahas persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A. Oke, langsung aja perhatikan masalah 3.1 berikut. Maria melakukan riset mengenai gelombang cahaya. Diketahui bahwa gelombang tersebut memiliki persamaan sin X ditambah 1/2 akar 3 sama dengan 0 untuk X antara 0 dan 360, di mana X adalah sudut fase gelombang. Berapa besarnya sudut fase yang mungkin dari gelombang tersebut? Oke, kalau kita perhatikan, di sini persamaannya adalah sin X ditambah setengah akar 3 sama dengan 0. Berarti kita menggunakan bentuk yang sin X sama dengan A. Tapi sebelum itu, ingat kembali bentuk persamaan sinus itu ada dua. Yang pertama, X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360, dan X2 sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360. Oke, di sini diketahui persamaannya adalah sin X ditambah setengah akar 3 sama dengan 0. Nah, setengah akar 3 kita pindah ruas, berarti sin X sama dengan min setengah akar 3. Lalu kita ubah sin X sama dengan, nah, setengah akar 3 itu adalah sin 60. Berarti kalau min setengah akar 3 berarti min sin 60. Nah, sedangkan min sin 60 ini bisa diubah menjadi sin min 60. Alasannya apa? Alasannya adalah fungsi sinus itu merupakan fungsi ganjil. Jadi kalian ingat kembali di kelas 10, fungsi ganjil itu bentuknya adalah kalau ada min fx itu sama dengan f min x, atau sebaliknya f min x sama dengan min fx. Nah, di sini fungsi sinus itu adalah fungsi ganjil. Berarti kalau ada min sin 60 bisa ditulis menjadi sin min 60. Nah, sehingga kita punya persamaan sin x sama dengan sin min 60. Nah, mencari x kita terapkan persamaan ini. Oke, untuk yang X pertama, berarti X1 sama dengan min 60 ditambah K kali 360. Kita ambil K sama dengan 0. Kita peroleh X1-nya sama dengan min 60 ditambah 0 kali 360 sama dengan min 60. Untuk K sama dengan 1, X1-nya min 60 ditambah 1 kali 360 sama dengan 300. Untuk K sama dengan 2, X1-nya sama dengan min 60 ditambah 2 kali 360. Ini sama dengan 660. Kemudian untuk X yang kedua, kita gunakan rumus yang 180 dikurangi alfa. Berarti di sini 180 dikurangi min 60 ditambah K kali 360. Ini sama dengan 240 ditambah K kali 360. Oke, kita ambil untuk K sama dengan 0, kita peroleh X2-nya adalah 240 ditambah 0 kali 360 sama dengan 240. Untuk K sama dengan 1, X2-nya sama dengan 240 ditambah 1 kali 360. Ketemu sama dengan 600. Oke, berarti kita bisa menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 240 dan 300. Jadi kesimpulannya adalah sudut fase gelombangnya dari persamaan sin X ditambah setengah akar 3 adalah 240 dan 300.
Sekarang kita ke masalah 3.2 ya. Di masalah 3.2 di sini Tania melakukan riset yang berkaitan dengan asteroid. Nah, asteroid itu merupakan benda langit yang berukuran sangat kecil dan juga memiliki orbit terhadap matahari. Saat mengorbit atau mengelilingi matahari, asteroid itu memiliki jalur edar. Jalur edar itu memiliki sudut yang namanya adalah sudut edar. Nah, sudut edar yang diteliti Tania itu memiliki persamaan kosinus, yaitu 2 cos dalam kurung X plus 30 sama dengan 1. Di mana X-nya dari 0 sampai 360. Yang ditanyakan, berapa sajakah kemungkinan besarnya sudut edar dari jalur asteroid tersebut? Oke, karena di sini persamaannya menggunakan persamaan kosinus, berarti kita ingat lagi persamaan kosinus. Ada 2 ya, untuk X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 dan X2 sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke, di sini kita tulis lagi persamaannya 2 cos X ditambah 30 di dalam kurung sama dengan 1. Lalu 2 kita pindah ruas, berarti cos X plus 30 sama dengan 1/2. Nah, lalu setengah ini kita ubah ya menjadi cos ya. Berarti cos X plus 30 sama dengan cos berapakah yang nilai setengah? Yaitu cos 60. Ya. Oke, kalau sudah kita terapkan untuk yang X1. Berarti di sini kita peroleh X ditambah 30 derajat sama dengan 60. Ya. Ditambah K kali 360 derajat. Berarti X yang pertama 60 dikurangi 30 ditambah K kali 360. X1 sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360. Oke, kita ambil untuk K sama dengan 0. Kita peroleh X1-nya adalah 30 ditambah 0 kali 360 sama dengan 30. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita peroleh X1-nya 30 ditambah 1 kali 360 sama dengan 390 derajat. Untuk persamaan yang kedua, X ditambah 30 sama dengan min 60 ditambah K kali 360. Berarti X2 sama dengan 30 pindah ke kanan, berarti ketemu min 90 ditambah K kali 360. Oke, kita ambil untuk K sama dengan 0. Nilai X2-nya adalah min 90 ditambah 0 kali 360. Ketemu X2-nya min 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, X2-nya min 90 ditambah 1 kali 360. Ketemu X2-nya adalah 270. Untuk K sama dengan 2, tidak perlu kita uji karena hasilnya pasti lebih dari 360. Jadi, bisa disimpulkan untuk himpunan penyelesaian dari persamaan kosinus tersebut adalah 30 derajat dan 270 derajat. Jadi, kesimpulannya adalah besar sudut edar jalur asteroid tersebut adalah 30 dan 270. Oke, kita ke masalah 3.3. Masalah 3.3, Bayu melakukan riset atau penelitian mengenai sudut kemiringan tangga agar mudah disandarkan pada dinding. Oleh karena itu, ia menyandarkan sebuah tangga di dinding samping rumahnya. Berdasarkan riset yang dilakukan, sudut yang terbentuk antara tangga dan permukaan tanah memenuhi persamaan tangen, yaitu 3 tan X min akar 3 sama dengan 0 ini ya. Untuk X dari 0 sampai 2pi ya. Yang ditanyakan berapa besar sudut yang mungkin terbentuk ya. Oke, karena persamaan ini berupa tangen, maka kita ingat kembali persamaan tangen. Persamaan tangen adalah X
sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Atau kalau menggunakan radian, itu X sama dengan alfa ditambah K kali pi ya. Karena di sini dalam bentuk radian, maka kita gunakan yang bentuk radian. Oke, persamaan tangennya adalah 3 tan X min akar 3 sama dengan 0 ya. Berarti 3 tan X sama dengan akar 3. Nah, tan X sama dengan 1/3 akar 3. Nah, kita cari tan yang nilainya per 3 akar 3. Nah, sekarang kita cari nilai tan X yang nilainya adalah 1/3 akar 3. Nah, sudutnya berapa? Tan X yang nilainya 1/3 akar 3 itu adalah 30. Berarti kita ubah menjadi tan X sama dengan tan 30. Nah, 30 itu kalau dalam bentuk radian itu berapa? 30 kalau kita ubah ke radian berarti 30 derajat per 180 derajat pi. Nah, berarti ini ketemu 1/6 pi ya. Atau pi per 6 ya. Berarti 1/3 akar 3 jangan ditulis 30 derajat, tapi kita tulis tan pi per 6. Oke, sekarang kita cari nilai sudut X-nya dengan menggunakan yang persamaan tangen yang ini ya. Berarti X sama dengan pi per 6 ditambah K kali pi ya. Nah, untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh X satunya sama dengan pi per 6 ditambah 0 kali pi. Ketemu pi per 6. Untuk K sama dengan 1, nilai X satunya adalah pi per 6 ditambah 1 kali pi. Jadi sama dengan 7/6 pi. Kemudian untuk K sama dengan 2, nilai X satunya pi per 6 ditambah 2 kali pi. Kita peroleh sama dengan 13/6 pi. Nah, 13 bagi 6 kan 2 lebih ya. 2 lebih berarti melebihi batasnya ini. Batasnya kan 2 pi di sini ya. Berarti tidak perlu kita lanjutkan untuk K sama dengan 3 dan seterusnya. Ya. Oke, berarti boleh kita ambil kesimpulan himpunan penyelesaian dari persamaan tangen tersebut adalah pi per 6, 7/6 pi. Ya. Ini kalau kita buat derajat kan ini 30 dan yang ini adalah 210 ya. Pi bagi 6 kan 180 bagi 6 kan 30 kali 7 210. Oke, demikian pembahasan untuk materi yang ketiga atau 1.3 persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A. Mudah-mudahan bisa dipahami dan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.